akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab berbuat baik kepada kawan bapak, ibu atau kerabat atau yang berdekatan dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali topik yang sudah kita baca di kesempatan yang lalu dari Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya. Innallaha ta'ala harrama alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian. Jadi di sini Rasul menyebutkan Allah mengharamkan kepada kita 3 perkara. Yang pertama adalah uququl ummahat, yakni durhaka kepada ibu. Di sini disebutkan Allah mengharamkan kepada kalian. Beliau menyebut ada 3 di sini, tetapi sesungguhnya yang diharamkan itu banyak. Tapi dalam hadis ini yang beliau sebut 3. Yang pertama adalah durhaka kepada ibu. Yang kedua adalah man'an wahad. Man'an itu adalah enggan menunaikan kewajiban, enggan membayar zakat. Adapun had itu adalah tolab ma laisa lahu. Had itu maknanya adalah meminta yang bukan haknya. Sebenarnya tidak punya hak, bukan sebagai mustahik zakat, tapi minta dikasih zakat. Sebenarnya bukan orang yang pantas dibantu, tapi minta dibantu. Maksudnya dibantu di sini adalah disantuni, ya. Bukan orang yang pantas disantuni, tapi minta santunan. Sehingga di sini disebut oleh Nabi man'an wahad. Dua-duanya tercela. Man'an itu enggan memberi zakat tercela, atau mencari zakat juga tercela. Kecuali memang yang mencari tadi adalah orang yang berhak. Karena ada kalanya dia tidak berhak, kemudian muter masjid, muter ke orang-orang mengaku sebagai penerima zakat, padahal bukan penerima zakat. Ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, beliau bersabda wa wa'dal banat. Wa'dal banat ini kaitannya dengan tradisi jahiliyah, mengubur anak perempuan hidup-hidup, ini dilarang. Nah, 3-tiganya ini haram. Pertama, durhaka kepada ibu. Kedua, tidak mau bayar zakat, dan atau meminta zakat padahal bukan termasuk orang yang berhak menerimanya. Meminta santunan padahal bukan termasuk orang yang layak untuk disantuni. Yang terakhir adalah mengubur perempuan hidup-hidup. Lebih lanjut lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa karihalakum qila wa qala, dan Allah membenci kepada kalian 3 perkara. Yang pertama adalah kasratus soal, banyak bertanya. Yang kedua adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Jadi tidak boleh untuk menyia-nyiakan harta. Tabdzir ini pemborosan. Demikian pula larangan atau makruh untuk boros. Jadi menyia-nyiakan itu haram, tapi kalau boros itu makruh. Maka kita dilarang untuk menyia-nyiakan harta. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberikan nasihat kepada kita. Yang dibenci yang pertama tadi apa? Qila wa qala, informasi yang tidak tentu benar sumbernya atau hoax. Yang kedua banyak bertanya. Yang ketiga menyia-nyiakan harta. Baik, saat ini kita masuk pada bab yang baru. Bab berbuat baik kepada kawan ayah atau kawan ibu atau kawan kerabat atau kawan istri yang mereka semua ayahnya sudah meninggal atau istrinya sudah meninggal atau kerabatnya sudah meninggal, maka kita dianjurkan berbuat baik kepada kerabatnya. Jadi misalnya kita punya orang tua dan orang tuanya sudah
meninggal, maka ada anjuran berbuat baik kepada teman orang tua kita. Punya suami atau punya istri sudah meninggal, anjuran untuk berbuat baik kepada teman suami atau teman istri. Demikian pula anjuran untuk berbuat baik kepada kerabatnya sudah meninggal tapi punya teman dekat, maka silahkan berbuat baik kepada temannya. Ini diantara cara berbakti cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka disebutkan dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna abarrol bir, kebaikan yang paling baik, atau beliau mengatakan abarrol bir ayasilar rajulu udda abihi, ketika orang itu menyambung hubungan tali asih kepada bapaknya atau kepada kawan dari bapaknya. Sehingga di dalam bab ini kita akan menjumpai satu kisah, dan banyak sebenarnya kisah yang lain yang menjelaskan bagaimana para sahabat Rasulullah dulu itu sangat perhatian kepada kawan dari ayahnya atau kawan dari ibunya. Satu contoh, Abdullah bin Dinar bin Abdullah bin Dinar dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan minal a'rab, jadi ada laki-laki A'rab ini Badui, orang kampung, ada laki-laki dari kampung yang pada saat itu laqiyahu bitariqim Makkah, yang beliau temui di salah satu sudut jalan di kota Mekah. Jadi sahabat Ibnu Umar bertemu dengan seorang Arab Badui di salah satu sudut jalan di kota Mekah. Fasallama alaihi Abdullah ibn Umar, maka sahabat Ibnu Umar pun pada saat itu mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam. Dan beliau pada saat itu sedang menaiki himar kana yarkabuhu, yang pada saat itu beliau naik himar. Wa'tahu imamanatan kanat ala ra'sihi, dan ternyata sahabat Ibnu Umar ini melepas surbannya, lalu surban itu diberikan kepada siapa? Kepada orang Arab Badui itu. Dan kita harus paham bahwa sejarah di masa silam, kain itu harganya mahal. Kalau sekarang sorban itu murah, tapi konteks dalam hadis ini waktu itu sorban harganya mahal. Jadi di zaman dulu itu belum ada pabrik kain secara massal seperti sekarang, pabrik tekstil belum ada, mesin otomatis belum ada, masih manual, sehingga kain itu harganya mahal. Jangankan 14 abad yang lalu, kalau kita mendengar cerita kakek moyang kita, nenek moyang kita di tempat kita, zaman penjajahan Jepang, zaman penjajahan Belanda, bahkan pasca kemerdekaan, harga kain itu masih mahal. Sehingga ada yang jual kambing hanya untuk beli baju, ada yang jual sapi hanya untuk beli pakaian, karena memang pakaian harganya mahal. Itu di abad ini, artinya belum lama, terjadi sebelum atau setelah kemerdekaan yang terekam dalam sejarah. Lalu bagaimana kalau itu di zaman Nabi? Maka harga kainnya sangat mahal sekali. Tetapi ternyata oleh sahabat Ibnu Umar, surban yang mahal itu diberikan kepada orang Badui. Maka Abdullah bin Dinar berkata, faqulna lahu, apa yang diucapkannya? Innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir. Jadi disebutkan oleh Abdullah bin Dinar,
Sesungguhnya mereka itu orang Arab Badui, mereka itu orang kampung, dan mereka sudah senang dengan pemberian yang sedikit. Kenapa engkau beri yang besar? Karena waktu itu sorban itu sesuatu yang besar. Kalau zaman kita sorban ya murah. Berapa sorban sekarang? Murah. Ustadz Muslim yang sering beli sorban, berapa Ustadz sekarang? 15 rial. Berapa itu? 50.000. Ya, 50.000 dapat untuk saat ini. Faqala Abdullah bin Umar, inna aba hadza kana wudda li Umar. Sesungguhnya bapak ini dulu adalah temannya sahabat Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar itu putra dari Umar bin Khattab. Maka Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya ini adalah dulu kawan dari bapak saya, kawan dari bapak Umar bin Khattab. Wa inni sami'tu Rasulullah, dan aku mendengar Rasulullah. Sesungguhnya di antara bentuk berbakti yang paling baik itu adalah silatur rajul, ketika seseorang menyambung hubungan wudda abihi kepada kawan-kawan dari bapaknya. Maka itulah kemudian dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh nyata bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin menemukan cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, maka salah satunya adalah sambunglah hubungan kepada kawan dari bapak kita yang sudah meninggal. Datangi, bawakan oleh-oleh. Dulu senangnya apa? Growol. Zaman dulu growol ya. Maka bawakan growol. Apa misalnya? Cemplon. Apalagi kelepon. Karena beda zaman, jangan dibawakan pisah atau jangan bawakan makanan-makanan yang kekinian. Harus menghormati orang sesuai dengan kesukaannya, sesuai dengan zamannya. Nah, kalau misalnya dibelikan yang kekinian malah bingung, opo ini. Dibawakan ke sana misalnya kelepon atau yang lainnya, lalu disampaikan ke sana. Insya Allah nanti beliaunya akan bercerita banyak tentang bapaknya dulu. Jadilah pendengar yang baik. Karena kadang kita kalau ketemu dengan kawan bapak kita, kawan ibu kita, kawan simbah kita, itu kalau didongengi tidak betah. Kalau mereka sudah cerita, seringkali kita tidak betah. Malah kadang-kadang malah ngomporin nang nawai. Tinggalin lungo. Maka ternyata salah satu cara berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal itu sambung hubungan kepada mereka. Termasuk tadi meskipun dengan hadiah atau pemberian atau buah tangan atau sekedar mendengarkan ceritanya dulu sama bapaknya, bapak mbiyen begini dan begitu, dengarkan, mereka sudah senang. Nah, dan ini ternyata termasuk salah satu cara berbakti kepada orang tua. Ini termasuk salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kasus yang dijumpai oleh sahabat Ibnu Umar ini adalah perjumpaan yang tidak sengaja. Demikian pula kalau kita ketemu dengan kawan bapak kita bisa mencontoh seperti sahabat Ibnu Umar. Ketemu dengan kawan ibu kita bisa dicontoh. Maka berikan sesuatu kepada mereka. Tidak harus besar, tetapi ini sebagai bentuk menyambung hubungan kepada kawan bapak dan kawan ibu. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk sunnah yang baik
Artinya maksud saya sunnah ini saat ini banyak tidak diketahui. Jadi banyak tidak diketahui. Padahal ini adalah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan kalau ada kerabatnya yang sudah meninggal, kalau kita ingin berbuat baik, salah satunya adalah datangi siapa kawan akrabnya dahulu, siapa kawan dekatnya dahulu. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tidak harus bapaknya, mata abu rajul, ketika seorang bapaknya meninggal atau juga ibunya, tapi juga bisa min aqoribihi, bisa dari kerabatnya. Jadi tidak hanya dari teman bapaknya, tapi juga bisa dari kerabat bapaknya. Jadi kalau ternyata bapaknya sudah meninggal, maka sering-seringlah datang ke tempat paman, Pak Di, Budi, karena tidak harus makna inna abarul bir itu tidak harus idza mata abar rajul, abur rajul, tidak harus ketika bapaknya itu meninggal lalu kemudian didatang kepada temannya, tetapi juga bisa kepada kerabatnya, juga kepada orang-orang yang dekat dengan kerabat tadi. Sehingga kalau misalnya ada orang yang sudah meninggal, silaturahim atau kalau masih kerabat itu masih tersambung, kalau bukan kerabat maka silaturrajulnya itu masih tersambung. Bukan hanya sekedar ketika bapaknya masih hidup. Berapa kali saya mendengar, wah kejaman simbah ora ono, wis ora tau moro. Jadi kadang-kadang kalau simbah sudah tidak ada, itu sudah tidak ada hubungan lagi. Ini saya sering mendengar ungkapan seperti itu. Kapan terakhir ke sana? Kejaman simbah sugeng. Jadi kalau simbahnya masih ada, itu masih sering datang. Begitu simbahnya tidak ada, lanjut atau berhenti? Biasanya umumnya berhenti. Padahal ternyata menghubungi kawan simbah, saudara simbah, kerabat simbah, itu juga termasuk di antara bentuk berbuat baik atau bentuk berbakti, meskipun simbahnya sudah tidak ada. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini punya istri dan istri beliau namanya Khadijah. Ini istri pertama beliau yang lama sekali beliau menjalin hubungan dengan Khadijah. Jadi kurang lebih sekitar berapa? Cukup lama, sampai beliau berusia kurang lebih 52 tahun atau lebih dari 25 tahun itu hidup bersama dengan Khadijah. Nah, ketika Khadijah sudah meninggal, ini Aisyah berkata, "Ma ghirtu ala ahadim min nisa'in nabi." Tidaklah aku cemburu kepada salah seorang pun dari istri-istri Nabi, ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tidak ada dari istri-istri Nabi yang Aisyah itu cemburu melebihi cemburunya kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal, Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha qat. Artinya di sini bahwa Aisyah ini cemburu kepada Khadijah karena menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena yukthiru dzikraha. Rasul itu sering menyebut-nyebut Khadijah. Jadi Rasul itu sering menyebut-nyebut Khadijah. Warubbama dzabaha syat, dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambing, jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambing, maka kemudian memotong dari anggota badan kambing tersebut seperti kikilnya atau sampilnya atau yang lainnya, bagian dari kambing, bagian dari hewan tersebut, kemudian summa yab'asuha
kemudian mengirimkannya kepada kawan-kawan Khadijah, sehingga Aisyah cemburu kepada Rasulullah, kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Istri-istri yang lain masih hidup, tetapi Aisyah justru lebih cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Padahal istri lain yang masih hidup banyak, tapi cemburunya Aisyah kepada Khadijah itu lebih besar. Kenapa? Karena menyaksikan bahwasanya Rasulullah sangat perhatian kepada kawan-kawan dari Khadijah, termasuk kalau menyembelih kambing atau juga makan makanan yang dimasak oleh keluarga Rasulullah, itu Rasul sering mengirimkan kepada kawan-kawannya dari Khadijah radhiyallahu anha, sampai Rasulullah mengatakan ka'annahu lam yakun fid dunya illa Khadijah. Jadi Aisyah sampai berkata, seolah-olah di dunia ini tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Jadi ini Aisyah sampai berkata, seolah-olah di dunia ini tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang istri yang sudah melahirkan seorang anak. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pelajaran yang kita ambil adalah bahwasanya ingkana, jika beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, maka fayuhdi, maka kemudian dihadiahkanlah bagian dari kambing tersebut, arsilu biha ila asdiqai Khadijah, kirimkanlah ini kepada kawan-kawan Khadijah. Jadi ketika masak yang enak, maka kemudian Rasul mengatakan arsilu biha, kirimkanlah ini ila asdiqai Khadijah, kepada kawan-kawan Khadijah. Ini bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan cara memperhatikan kawan-kawannya. Maka tidak mengapa ketika Bapak Ibu pada saat masak lalu kemudian ingat teman simbah dulu, maka kirimkan ini ke tempat simbah fulan yang dulu merupakan teman akrabnya, kayak biyen koncone deres, kayak biyen koncone ngarit, itu dulu temennya golek napa Pak? Damen, dan seterusnya. Itu diantara yang bisa kita amalkan. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini selain bernilai sebagai sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai upaya untuk mendekatkan hubungan dengan teman-teman dari bapaknya, sebagai bentuk silaturrahim, sebagai bentuk menyambung hubungan, dan abarul bir, sebagai upaya untuk melakukan bentuk berbakti atau berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baik, di bab berikutnya, di hadis berikutnya kita lanjutkan. Alhamdulillah masih ada waktu. Dari Abu Usaid Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, berkata, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija'ahu rajulun, maka datanglah kepadanya seorang laki-laki mim Bani Salimah, dari Bani Salimah. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bercengkrama duduk-duduk bersama para sahabat, maka datanglah laki-laki seseorang dari Bani Salimah, lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia sesudah mati. Ini salah satu pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah,
Hal baqiya bir, apakah masih tersisa atau masih ada kebaikan, abarruhuma bihi ba'da mautihima. Jadi apakah masih ada kebaikan untuk kedua orang tuaku, masih ada cara berbuat baik untuk kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia. Faqala, maka jawabannya na'am, masih ada. Jadi ternyata masih ada cara berbuat baik atau berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Apa yang bisa dikerjakan untuk orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama adalah as-sholatu alaihima, mendoakan mereka berdua. Termasuk di sini adalah menyolatkan. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, itu maka yang bisa kita lakukan itu adalah menyolatkan atau mendoakan. Jadi makna sholat itu juga bisa bermakna doa. Maka silahkan disolatkan kalau meninggal dunia putra putrinya, keluarganya. Jangan sampai putra putrinya tidak menyolatkan, keluarganya tidak menyolatkan. Sik nyolatke cuma siapa jenenge? Mbah Kaum Rois, yang lain tidak nyolati. Karena ini juga merupakan cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena terkait doa ini seluruh ulama kaum muslimin sepakat bahwa doa kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal dunia itu masyru', itu disyariatkan. Jadi doa kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal dunia itu masyru', itu disyariatkan, itu dituntunkan, dan itu sampai. Maka kita perlu untuk mendoakan mereka. Cara yang kita lakukan pada saat hari H, hari pada saat meninggal dunia, itu adalah menyolatkan. Jadi silahkan untuk bisa menyolatkan, atau juga doa-doa yang lain yang bersifat umum seperti Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Ini termasuk diantara doa yang bisa kita ucapkan, dan itu tidak pakai syarat-syarat tertentu, tidak pakai serono-serono. Karena selama ini banyak sebagian masyarakat menganggap kalau mau berdoa untuk orang yang sudah meninggal, berdoa kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal, itu dianggap harus pakai ubo rampe. Padahal tidak. Kita bisa berdoa setiap saat, kita bisa berdoa setiap waktu, kita bisa berdoa kapan saja tanpa menggunakan berbagai ubo rampe yang aneh-aneh. Sehingga justru yang benar adalah kita bisa berdoa kapan saja selama kita ini memungkinkan untuk berdoa dalam keadaan suci di tempat yang bersih, maka silahkan untuk berdoa. Ini tidak harus menggunakan tata cara tertentu, yang tata cara tersebut tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang banyak masyarakat yang mempersulit diri pada saat mau berdoa, itu harus pakai sembelihan tertentu, harus pakai bunga tertentu, harus milih hari. Ada enggak yang gitu? Ya arep ndongake simbah isih kurang 3 dino. Kenapa enggak sekarang doanya? Kenapa nunggu 3 hari? Jadi kita sering mendengar orang mengatakan 3 dino meneh ndongake simbah. Loh, kenapa nunggu 3 hari lagi? Padahal berdoa itu bisa setiap saat. Belum lagi kemudian membuat upacara-upacara tertentu. Padahal mendoakan itu simple, mendoakan itu mudah, tetapi yang namanya pengabulan doa itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, silahkan didoakan, silahkan disolatkan. Termasuk kalau di dalam masalah ini, ketika penguburan jenazah, setelah dikubur itu dianjurkan untuk mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, minimal itu. Jadi minimal doa kita ketika mengantarkan jenazah ke pemakaman itu Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, minimal itu. Kok enggak yang panjang ya? Moga kalau mau panjang. Tapi kalau misalnya kita
mau simple, mau singkat, maka doanya cukup Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah teguhkan dia. Itu doa yang bisa kita baca pada saat jenazah selesai dikuburkan. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jawaban Rasul cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pertama tadi mendoakan, termasuk di dalamnya adalah menyolatkan, wal istighfaru lahuma, memintakan ampun mereka berdua. Jadi orang yang sudah meninggal itu mestinya kita mintakan ampun. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Bukan malah dijadikan sebagai media untuk berdoa. Jadi kita tidak dibenarkan menjadikan pemakaman atau orang yang meninggal dunia sebagai wasilah atau sebagai media untuk berdoa. Karena sesungguhnya yang dituntunkan justru malah kita memohonkan ampun. Jadi kita memohonkan ampun, wal istighfaru lahuma. Dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan ketika anaknya istighfar memintakan ampun untuk kedua orang tuanya, maka orang tuanya akan naik 1 derajat. Maka dia akan berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, apa ini? Jadi dia kaget, orang tuanya itu akan kaget di akhirat, karena akan kaget di alam kuburnya, maksud saya, karena derajatnya naik 1 tingkat. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, apa ini? Maka kemudian dijawab, itu adalah istighfar dari anakmu. Itu adalah istighfar dari anakmu. Maka ketika seseorang beristighfar memintakan ampun untuk orang tuanya, Allahumma gfir lahu, maka derajat orang tuanya akan naik satu tingkat. Maka jangan sampai kita bosan untuk senantiasa memohonkan ampun kepada Allah atas kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bagaimana kalau masih hidup? Tetap didoakan. Jadi mendoakannya jangan menunggu, ya. Jadi jangan sampai mendoakan orang tua menunggu mati, menunggu meninggal dunia. Tapi doakan pula ketika masih hidup. Doakan panjang umur dengan amal yang soleh, karena yang terbaik itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan juga baik amalnya. Saya jadi ingat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu memakruhkan berdoa meminta panjang umur jika tidak disertai dengan amal yang baik. Maka kalau doa panjang umur, maka sertai dengan amal yang baik. Wa inqadhu ahdihima, Rasul menyebutkan, dan menunaikan janji mereka berdua. Maka di antara bentuk cara berbuat baik, cara berbakti kepada orang yang sudah meninggal dunia itu adalah menunaikan janjinya. Pernahkah simbah dulu, bapak dulu, ibu dulu itu punya janji, maka tunaikan janjinya. Misalnya dulu punya janji mau nyumbang masjid berupa keramik misalnya, maka tunaikan janjinya. Atau pernah berjanji mau apa misalnya, ngajak anak-anaknya untuk umroh misalnya, sudah didaftarkan misalnya, maka tunaikan janji dari orang tua itu yang sudah meninggal dunia, termasuk nadarnya, yang termasuk nadarnya. Demikian pula hutang-hutangnya. Jadi termasuk kewajiban yang pertama-tama dilakukan oleh ahli waris itu adalah kewajiban atas hutang-hutangnya. Maka segera selesaikan hutang-hutangnya. Hutang kepada siapa? Kepada Allah, kemudian kepada sesama manusia. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang hutangnya kepada Allah, apakah harus dibayar? Maka beliau berkata, bagaimana kalau hutang kepada sama manusia, apakah dibayar? Orang itu mengatakan, na'am, iya. Maka Nabi mengatakan, fadainullah ahaqqu ayyuqda alaih. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar, sehingga tidak selesai dengan meninggal dunia.
maka hutangnya harus diselesaikan oleh kita sebagai anaknya, sebagai cucunya, sebagai bentuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Apakah punya janji, apakah punya nadar, apakah punya hutang. Ini perlu di cross check supaya tidak memberatkan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Bagian yang berikutnya, wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, menyambung hubungan kerabat yang tidak bisa disambung kecuali, tidak ada hubungan kecuali hubungan dari keduanya. Artinya kita menyambung hubungan yang terkait dengan kekerabatan. Sehingga tadi saya sampaikan menjalin hubungan kepada kakaknya, adiknya, saudaranya, jadi tidak terputus setelah simbahnya meninggal, tidak terputus setelah bapaknya meninggal. Karena tadi saya sampaikan juga di sini ada kalanya persaudaraan, hubungan saling mengunjungi itu berhenti ketika sesepuhnya sudah tidak ada. Onten kira-kira begitu. Onten apa kathah? Sehingga Islam menganjurkan untuk menyambung silaturahim yang ada kaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Bagian yang akhir, wa ikramu sadiqihima, yakni memuliakan kawan dari mereka berdua. Jadi siapa kawan-kawannya itu dimuliakan, diberi hadiah, didengarkan ketika sedang bercerita dan seterusnya. Itu diantara cara berbuat baik atau cara berbakti kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebenarnya ada cara lain, nanti kalau kita baca di hadis yang lain yang bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan itu adalah hadis yang sudah populer, yaitu dengan cara bersodakoh. Sodakoh itu termasuk cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ada sahabat berkata kepada Rasulullah, inna ummi iftulitat, sesungguhnya ibuku mati mendadak, walam tusi, dan ibuku tidak sempat berwasiat, afatasoddaqtu anha, apakah jika aku sedekah untuknya, falaha ajrun, ibuku akan dapat pahalanya. Jawaban Nabi apa? Naam, iya. Maka silahkan kalau mau berbakti kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan cara bersodakoh. Allah alam bisawab. Sudah terdengar adzan, walaupun di sini belum bel ya, tapi adzan sudah terdengar. Kita cukupkan sampai di sini. Topik pembahasan kita terkait pentingnya untuk berbuat baik kepada kawan ayah, kawan ibu, kawan kerabat yang mereka ayah, ibu, kerabat itu sudah meninggal dunia. Maka kita berbuat baik kepada kerabat mereka, kepada sahabat-sahabat mereka. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain dengan topik yang berbeda. Banyak salah, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.